Hai minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan melanjutkan cerpen ke-11, judulnya Sleep Paralysis. Aneh sih, ini cerpen tapi aku masukin cerita misteri di sini. Dipublish hari Rabu 22 Juli 2015. Kita mulai. Sleep Paralysis. Mungkin sebagian orang sudah pernah mengalaminya. Yap, semacam mimpi yang terasa nyata bagiku. Aku, Crescentia L, sudah sangat sering mengalaminya, dan bahkan saat aku tidur dalam keadaan kelelahan, maka aku akan mengalaminya berulang kali dalam sehari. Saat aku mengalaminya, biasanya tubuhku tidak dapat digerakkan, dan aku akan sangat kesulitan dalam bernafas. Terkadang, aku melihat semacam halusinasi berupa makhluk-makhluk aneh. Pernah aku melihat seorang pria agak tua berpakaian serba putih duduk di sampingku. Aku juga pernah melihat wanita berambut panjang sedang berdiri di pojok kamarku dan di belakang pintu kamarku. Aku juga pernah berebut selimut dengan seorang pria yang terlihat sangat depresi dan berusaha membunuhku. Matanya merah, dengan wajah yang sangat mengerikan. Pria itu terus-menerus menarik selimutku di saat seluruh tubuhku tak dapat digerakkan. Tapi yang paling sering kulihat adalah lukisan karyaku yang kupajang di kamarku. Lukisan itu berubah menjadi sangat menakutkan, dan lukisan itu juga sangat sering muncul di dalam mimpi-mimpiku karena setiap hari aku selalu melihatnya. Jadi, mungkin lukisan itu sudah melekat dalam pikiranku. Sleep paralysis pertama yang kualami adalah saat aku masih duduk di kelas 7 SMP. Saat itu hari Jumat, dan aku kelelahan karena mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Aku mandi lalu makan, dan segera pergi tidur. Aku agak kesulitan tidur, karena sebelum kegiatan pramuka dimulai, aku dan teman-temanku sempat menonton video bayi kodok terlebih dahulu di HP milik salah satu temanku. Malam itu aku terganggu dengan video bayi kodok, dan setelah bersusah payah untuk tidur, akhirnya aku pun dapat benar-benar tertidur. Paginya aku bermimpi bahwa bayi kodok itu berada di sebuah kuburan di desa. Pokoknya ini aku tidak sebutkan ya. Pokoknya salah satu desa di dekat desaku. Lanjut ya. Aku, kakak sepupuku, kakakku, dan ayahku pergi ke sana untuk melihatnya. Tiba-tiba saja aku mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras hingga membuat telingaku sakit. Aku pun bergegas mempercepat langkahku, dan akhirnya aku berhasil menemukannya. Tapi semua orang menghilang begitu saja. Aku mulai mendekati kuburannya perlahan-lahan. Kulihat ada sebuah lubang persegi, dan di dalamnya terdapat bayi kodok. Aku melihatnya tersenyum manis ke arahku dan mulai tertawa gembira. Tawanya semakin keras hingga telingaku terasa sakit seperti sebelumnya. Bahkan lebih sakit dari yang sebelumnya. Aku keluar dari mimpi dan sekarang aku berada di dalam kamarku. Nafasku terasa sangat berat. Tubuhku tak dapat berkutik sedikit pun. Dan mataku sangat sulit untuk dibuka, dan terlebih teriakan bahagia bayi kodok terus melengking di telingaku. Aku pasrah dan berpikir mungkin inilah akhir hidupku. Terasa seperti sedang sekarat, dan rohku seperti hampir keluar dari tubuhku. Aku berteriak dalam hati memanggil Tuhan, Juru Selamatku, berulang kali, dan terus memohon pertolongannya. Aku semakin kehabisan nafas, mataku tertutup rapat,
dan tubuhku sangat lemas. Lalu semuanya terlihat gelap gulita. Tak ada suara apapun, dan tubuhku terasa sangat ringan, seperti sedang terbang. Tak lama kemudian, aku tersadar dan tubuhku kembali normal. Aku segera bangun dan tidak berani tidur lagi. Bahkan setelah hari kembali malam, aku masih takut untuk pergi tidur, dan jika bukan karena tertidur, mungkin aku akan begadang malam itu. Ada emoticon Pac-Man. Terima kasih telah membaca. Sayonara. Ntar ini AC dingin banget. Ya, jadi seperti yang aku ceritakan di episode sebelumnya tentang sleep paralysis. Ini nih yang paling rese tuh yang tadi yang suka rebutan selimut. Bentuknya tuh beda-beda, tapi tuh kayak rasanya dia tuh satu orang yang sama, cuma dia berubah menjadi orang lain gitulah. Terus ketika aku baca tadi, aku pernah melihat seorang pria agak tua berpakaian serba putih duduk di sampingku. Ketika aku baca itu, langsung muncul lagi di memori dengan detail. Terus ada tulisan, aku pernah melihat wanita berambut panjang sedang berdiri di pojok kamarku, dan di belakang pintu kamarku itu juga tiba-tiba keluar dengan detail. Padahal aku udah melupakan itu selama bertahun-tahun. Bener-bener itu tuh kayak udah hilang dari pikiran, terus tiba-tiba muncul dengan segitu jelasnya, kayak aku seolah-olah baru mengalami itu tadi. Padahal itu udah aku alami lama banget kan, waktu umur berapa, 13 ya? Atau 15, entah. Pokoknya waktu SMP lah. Kelas 7 kalau nggak salah, kelas 7 tuh umur berapa? 13 kayak ya. 13. Sekarang udah 21. Dan itu tuh sering banget yang pria itu memang kelihatan depresi dan berusaha membunuh. Kayak kita tahulah kalau orang menatap dengan tatapan pengen membunuh, dan itu serius pengen membunuh tuh kita tahu kan dari tatapan matanya tuh bener-bener pengen kita mati gitu. Dan itu yang aku lihat, depresi dan pengen ngebunuh. Dan yang aku bahas di video sebelumnya itu, yang di cerpen misteri nyata, itu yang aku lihat kayaknya pasien rumah sakitnya itu kayaknya pasien rumah sakit jiwa. Entah bener atau enggak ya, cuma pikiranku ke arah sana sih. Soalnya kayak bukan pasien-pasien pada umumnya, soalnya mereka tuh berdiri dengan badan yang pucat, tapi tuh mereka berdiri dan nggak ada kayak kalau orang sakit kan beda dengan yang penyakit jiwa kan. Pokoknya nggak ada tanda-tanda penyakit selain penyakit mental, penyakit jiwa di dalam orang-orang yang mengelilingi di dalam sleep paralysis yang aku alami. Dan ini aku tuh lupa, matanya merah dengan wajah yang sangat mengerikan. Ini tuh aku lupa, dan ketika aku baca ada kelihatan tapi samar-samar, aku nggak terlalu ingat. Kalau aku nggak nulis mungkin aku lupa semua ini. Pokoknya aku cuma ingat yang aku jelasin di video sebelumnya. Itu aku cuma sebatas itu ingatnya. Ketika baca ini jadi lebih ingat lagi. Terus ini sleep paralysis pertama yang aku alami itu kelas 7 SMP. Itu mirip kayak waktu SMA. Jadi kita mengalami kurikulum baru, dan itu sangat amat melelahkan. Dan kebetulan waktu itu ada ekstrakurikuler pramuka. Kebetulan teman-temanku tuh ngebahas tentang fenomena bayi kodok. Nggak tahu mereka dapat video dari mana, yang jelas tiba-tiba dibahas. Dan waktu itu aku pun masih belum tahu kalau aku agak peka, sedikit peka. Jadi ketika aku takut, mungkin itu yang mempengaruhi alam bawah sadar dan menimbulkan sleep paralysis. Nah, udah dalam keadaan capek, takut, alam bawah sadar terganggu, stres juga karena kurikulum.
dan akhirnya berujung ke sleep paralysis. Sleep paralysis yang pertama ini aku masih inget banget sih, bahkan setiap ngebahas ini kupingku ini rasanya kayak sakit, kayak pas mendengar teriakan tangisan bayi itu, dan kayak pas mendengar suara ketawanya. Aku masih inget persis jelas suaranya seperti apa, antara dia nangis seperti apa, dia tertawa seperti apa. Itu serem sih. Aku bahkan masih inget ketika aku ngedeketin kuburan asal suara itu. Wah, itu bener-bener serem sih, serem, dan aku masih inget jelas.